Baik, saudara-saudara semuanya, saya mulai saja dengan yang ringan-ringan dulu. Ini saat ini saya lagi berada di kampus untuk memulai sesi ini, dan setelah saya presentasi nanti, kalau saudara mau mematikan kameranya silakan nanti, dan juga tentu saja dimatikan dulu mikrofonnya supaya tidak saling bertabrakan suara yang kita keluarkan. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, masih ada beberapa orang yang mau bergabung sepertinya. Kita tunggu dulu barang 2 sampai 3 menit. Dan ini sesi ini saya rekam dan nantinya akan saya upload pada YouTube channel. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa yang perlu mereview dari apa yang saya sajikan, dan ada yang berkendala dengan jaringan, mungkin berada di daerah yang minim koneksi internetnya, bisa melihat pada channel YouTube yang tersedia. Akan tetapi pada sesi perkuliahan tentu saja sebagaimana normalnya tetap menghadiri sesi tersebut dengan baik. Baik, saudara-saudara semuanya, kita langsung saja memulai sesi kita ini, dan dimana di sesi pertama ini atau pertemuan satu ini saya mau menjelaskan gambaran dari materi perkuliahan kita secara umum, apa-apa saja yang akan kita pelajari, target-target apa saja yang ingin kita capai, dan bagaimana cara kita atau strategi kita dalam mencapai target tersebut. Dan tentu saja nanti ada strategi atau bagaimana cara evaluasi yang dilakukan untuk pembelajaran tersebut. Dan harapannya semuanya tentu sesuai dengan apa yang diamanahkan dari mata kuliah ini. Saudara-saudara semuanya, mata kuliah yang diamanahkan oleh Prodi kepada saya itu adalah mata kuliah rekayasa perangkat lunak, atau dalam bahasa yang umum itu dikenal sebagai software engineering. Nah, sebentar saya mau share screen-nya dulu. Sebentar, oke, ini dia filenya. Nah, ini filenya. Dan saya yakin ini di layar saudara sudah tampil tampilan yang saya tayangkan ini. Ini berkaitan dengan kontrak perkuliahan yang berisi hal-hal yang disepakati baik dari sisi saya sebagai dosen dan dari sisi mahasiswanya. Apa yang mesti kita lakukan bersama, apa yang mesti kita kolaborasikan untuk mencapai tujuan dari mata kuliah ini. Sebagaimana diamanahkan oleh program studi sistem informasi, bahwasanya mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini bobotnya adalah 3 SKS, dan jumlah sesi yang akan kita jalani adalah sebanyak 18 kali hingga akhir semester nanti. Dan saudara-saudara, ini posisinya ada pada semester 5 dan saudara ada di kelas siangnya. Kalau saya ambil sebuah ilustrasi, saudara-saudara semuanya barangkali tidak terasa saja sekarang sudah di semester 5. Artinya kalau kita lipat 2 durasi pendidikan itu, saudara sudah ada pada bagian akhirnya. Ya, mudah-mudahan kalau yang cepatnya yang bisa selesai 3,5 tahun, tahun depan malah udah ada yang skripsi sepertinya. Harapannya seperti itu. Nah, tentu itu tergantung dari upaya saudara sendiri. Untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak itu sendiri, untuk program studi sistem informasi, sesungguhnya ini adalah merupakan mata kuliah yang menjadi kunci atau merupakan mata kuliah yang menjadi kompilasi. Kenapa saya katakan sebagai mata kuliah kompilasi? Disinilah bermuaranya banyak mata kuliah-mata kuliah atau keahlian-keahlian yang pernah saudara pelajari sebelumnya,
Misalnya pernah belajar database, pernah belajar pemrograman, pernah belajar analisa proses bisnis, analisa dan pemodelan, semuanya itu terangkum nantinya bermuara di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, tentu saja di rekayasa perangkat lunak ini nanti harapannya akan mampu menjawab semua hal, atau boleh katakan menjawab tantangan bagi mahasiswa untuk mewujudkan apa-apa yang sudah pernah dipelajari sebelumnya, misalnya seperti belajar program. Bisa nggak programming itu diwujudkan? Bukan hanya sekedar main program saja, tentu program yang dibuat benar-benar sesuai dengan kaidah yang semestinya. Kalau hanya sekedar buat program, misalnya kita berhadapan dengan komputer, ada bahasa program yang kita mau pakai, kita ketik-ketik sebentar, jadilah sebuah program. Tetapi bukan seperti itu sesungguhnya yang diharapkan. Tentu kita mempertimbangkan banyak aspek-aspek dari aplikasi tersebut. Contoh misalnya, sekarang saudara buat program nih. Misalnya saudara buat program aplikasi. Program aplikasi yang saudara buat tersebut tentu banyak hal-hal yang harus dipenuhi atau sanggup dilayani oleh program yang saudara buat. Misalnya, apakah program itu bisa beroperasi pada basis web, apakah bisa beroperasi pada misalnya perangkat mobile, apakah bisa beroperasi standalone, apakah program itu nantinya mampu untuk membackup datanya sendiri, apakah program Anda tersebut nantinya mampu merecovery bila mana ada kerusakan data yang dialaminya pada waktu beroperasi, apakah nantinya mampu dia mengikuti perkembangan dari sistem operasi. Misalnya sekarang sistem operasi yang kita gunakan Windows 10, muncul lagi nanti misalnya Windows yang pasti baru, apakah dia bisa mengikuti secara otomatis, atau malah justru buat program baru lagi karena ada OS yang baru. Tentu hal yang seperti itu bagi seorang analis, jadi saudaranya semuanya analis nih, bagi seorang analis itu harus dipertimbangkan. Nah, termasuk juga perangkat kerasnya. Apakah eh, perangkat keras yang bisa digunakan itu hanya di PC saja? Apakah PC merek tertentu saja? Apakah misalnya memorinya mesti dengan ukuran tertentu? Atau mampu nggak dengan kualitas yang paling minim dari memori tersebut untuk bisa beroperasi? Itu yang perlu kita analisis. Nah, terus misalnya lagi, program yang kita buat tersebut ada nggak bantuan bagi pemakai? Biasanya kan kalau kita lihat program-program yang ada, contoh aplikasi, contoh sederhananya kayak aplikasi Microsoft Word misalnya, kalau ada kesalahan-kesalahan kan ada tuh menu help-nya, bantuannya, ada nggak bantuan seperti itu. Nah, semuanya itu kalau saya rangkum bahwa rekayasa perangkat lunak itu adalah untuk membangun atau menciptakan suatu software atau perangkat lunak untuk tujuan tertentu, yang mana software yang dihasilkan tersebut adalah berkualitas. Jadi sasaran dari rekayasa perangkat lunak itu adalah memproduksi atau menghasilkan sebuah perangkat lunak yang berkualitas. Itu intinya. Tentu saja kita perlu mempertanyakan apa tanda-tandanya software tersebut berkualitas, apa indikatornya, apa indikasinya bahwa suatu software itu berkualitas. Apakah tampilannya cantik saja, apakah aplikasinya itu bisa beroperasi di berbagai perangkat, cocok dengan berbagai sistem operasi, kemudian mudah digunakan dan segala macam. Bila saya rangkum semuanya itu, ciri-ciri yang paling sederhana itu adalah kalaulah minim keluhan atau komplain dari pengguna terhadap aplikasi tersebut, itu adalah sebuah software yang berkualitas. Jadi seperti itu yang diharapkan dari rekayasa perangkat lunak. Nah, kalau sekarang misalnya, kalau saya minta saudara buat program, saya misalnya punya sebuah toko, tolong buatkan saya sebuah program untuk toko saya ini. Nah, terus Anda buat program untuk mengisikan data-data barang, misalnya data barang segala macam, untuk penjualan
misalnya kode barang yang dijual apa, kemudian berapa item yang dijual, kemudian berapa sisa stok yang tersedia, semuanya itu bisa Anda lakukan. Kemudian pada waktu saya menggunakan program itu saya bertanya, kalau saya mau ngasih diskon sama orang bisa nggak? Anda mulai memperbaiki program itu. Oke, berapa diskonnya Kak? Bisa 50%. Oke, Anda buatkan 50%. Terus hari berikutnya saya nanya lagi, kalau saya mau ngasih diskonnya 50 tambah 20 gimana caranya? Nah, makin banyak saya bertanya, Anda mulai kesibukan dalam meladeni ke permintaan saya. Mulai ngelak-ngelak tuh, ngindar-ngindar. Pak, kemarin waktu di awal-awal tuh nggak dibilangin, kok sekarang malah sudah dibilangin. Terus saya bilang, nggak mesti saya bilangin, karena itu harus kerjakan itu semua. Gitu. Nah, mulailah terjadi konflik antara saya sebagai pengguna dengan Anda sebagai pengembang. Berarti softwarenya nggak berkualitas. Apa masalahnya di situ? Karena tidak menggali informasi secara lengkap di awal-awal. Jadi di awal-awal itu harus dianalisa dulu, dikumpulkan datanya, dianalisa, dipelajari semuanya dan disepakati sehingga kalau sudah tajam analisis kita di awal-awal, pada waktu beroperasinya itu kendalanya dapat diminimalisasi. Bila perlu nggak ada kesalahan sama sekali, zero gitu. Nah, apakah seperti itu ada dijumpai? Jarang sekali dijumpai seperti itu. Itu makanya beberapa software yang kita gunakan kan ada tuh update-update-nya. Maka ada perubahan diberikan update, ada perubahan update, ada perubahan update, misal seperti itu. Jadi program yang kita buat itu tentu saja harus ada fitur yang mampu melakukan pembaharuan terhadap konten yang ada di aplikasi tersebut. Ya, berarti seperti umumnya software-software yang berkembang sekarang kan sering tuh kalau Anda gunakan aplikasi pada perangkat mobile Anda, pada handphone Anda, kan sering tuh muncul ada update terbaru. Nah, seperti misalnya kalau Anda mengikuti itu sejak adanya Facebook sampai sekarang kan sudah banyak perubahan-perubahan terjadi. Dulu awal-awalnya cuma bisa untuk bikin status, habis itu muncul lagi perkembangan berikutnya bisa ngupload foto dan gambar, kemudian upload video. Sekarang sudah banyak lagi, ada orang sampai jualan-jualan di Facebook dan segala macamnya, dan tampilannya juga sudah jauh berubah karena dari waktu ke waktu terjadi proses inovasi. Nah, jadi seperti itu. Nah, kembali ke mata kuliah kita ini, jadi saya katakan bahwa ini merupakan sebuah amanah yang boleh katakan sangat besar yang diberikan oleh program studi kepada saya untuk memegang mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini, karena nanti hasil dari proses pembelajaran ini setidak-tidaknya terlihat nanti pada saat Anda skripsi. Nah, kalau misalnya Anda skripsi nanti bisa mata kuliah rekayasa perangkat lunaknya itu RPL-nya itu paham nggak? Kalau nggak paham RPL ketahuan tuh pada waktu skripsi nanti, kan kelihatan secara jelas itu. Jadi kalau dikatakan sebuah beban ya beban, kalau dikatakan sebuah tanggung jawab ya juga merupakan sebuah tanggung jawab, merupakan sebuah motivasi bagi saya untuk memaksimalkan segala macam potensi yang saya miliki untuk berkolaborasi dengan saudara-saudara semuanya untuk melaksanakan pembelajaran mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, istilah rekayasa perangkat lunak ini hanya dikenali di lingkungan kampus saja. Kalau saudara berada di luar, di industri misalnya, atau di lingkungan yang ada di luar kampus, mereka lebih cenderung mengenal dengan istilah software engineering. Jadi kalau Anda misalnya dengar istilah software engineering, itu sama dengan rekayasa perangkat lunak. Maksudnya adalah sama. Jadi nanti kalau misalnya Anda suatu saat misalnya apa mata kuliah yang saudara minati pada waktu kuliah, rekayasa perangkat lunak, ada yang tahu ada yang enggak. Kalau orang IT tahu, berarti kalau secara umum orang tahunya adalah software engineering. Nah, bobotnya adalah 3 SKS, kemudian jumlah pertemuannya kita adalah 18 kali pertemuan, dengan durasi per pertemuannya itu adalah selama 2 jam. Nah, kemudian ini adalah semester 5, jadi saudara sekarang sudah mulai
membentuk sebuah grafik yang sedikit melandai ya, karena sudah lebih cenderung dekat ke masa penyelesaian. Nah, inilah gambaran dari pertemuannya nanti. Perakiraannya di pertemuan keempat kita kuis, di pertemuan ke-9 kita melaksanakan mid test, di pertemuan ke-14 kita kuis sekali lagi yang kedua, kemudian di pertemuan ke-19 baru kita melaksanakan ujian akhir semester. Besar kemungkinan kuis ujian tengah semester, ujian kuis yang keduanya itu sama ujian akhir semester itu besar kemungkinannya itu adalah dalam bentuk penugasan. Kenapa saya berikan dalam bentuk penugasan? Karena untuk berhasil di rekayasa perangkat lunak ini perlu adanya kolaborasi di antara sesama mahasiswa. Jadi yang bekerja itu adalah tim, yang bekerja itu adalah kelompok. Jadi saudara nanti akan dibagi secara berkelompok, bagi kelompoknya secara acak nanti, sehingga dari kelompok itu nanti ada bidang-bidang yang ditugaskan, kemudian bidang-bidang itu saling berkolaborasi, menyatu, dan menghasilkan sebuah tugas. Jadi nanti kalau ada tugas, tentu saudara nanti akan berperan di dalam tugas itu. Misalnya Anda di bagian desain database, kelihatan peran Anda. Kalau Anda nggak jalankan peran Anda, tentu saja di tugas itu bakal kelihatan, dan saya yakin temannya juga tidak akan mau mengerjakan tugas yang mestinya adalah tugas yang Anda kerjakan sendiri. Dan tugas-tugas itu nanti eh, saya klasifikasikan, ada tugas yang mesti dikerjakan secara berkelompok dan ada yang mesti dikerjakan secara mandiri. Tapi lebih dominan dikerjakan secara berkelompok. Dan pada waktu UAS nanti ada tugas besar yang mesti saudara kerjakan secara berkelompok, dan outputnya itu adalah berupa produk, minimal produk desain, dan alangkah bagus lagi sampai menghasilkan sebuah produk yang bisa digunakan. Walaupun masih banyak peluang-peluang perbaikan yang ada di software yang saudara buat itu nanti, tetapi it's okay, nggak apa-apa, kita terus perbaiki ke depannya. Dan ada semacam penghargaan khusus yang saya berikan kalau Anda mencuri start duluan membangun aplikasi sendiri, kemudian Anda bikinkan rencana kerjanya, kemudian Anda upload pada Play Store dan Anda tunjukkan, berarti ada sebuah nilai tambah yang saudara miliki pada mata kuliah ini. Nah, gambaran ini kira saya ulang sekali lagi, pertemuannya ada sebanyak 18 kali pertemuan, dan nanti akan ada beberapa kali sesi presentasi yang mesti saudara lakukan. Presentasinya itu mungkin di pertemuan itu dilaksanakan oleh mahasiswa oleh kelompok tertentu, misalnya dengan durasi maksimal 30 menit. Itu materi akan saya lanjutkan, atau saya mesti membahas tugas yang Anda buat tersebut. Jadi seperti itu. Nah, terus saya juga informasikan kepada saudara bahwa di mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini, atau boleh saya katakan bidang keilmuan kita, bidang ilmu komputer ini, itu kita tidak bisa berhasil atau sukses secara sendirian. Anda harus berkolaborasi, harus bermitra dengan beberapa orang. Misal begini, Anda mau buat software. Untuk buat software, tentu ada beberapa pekerjaan yang mesti dikerjakan. Ada pekerjaannya yang mengumpulkan data, ada pekerjaannya yang menganalisis, ada kerjaannya yang mendesain, ada yang membuat programnya, ada yang merancang struktur database-nya, ada yang mengcoding database-nya, ada yang mengujinya, kemudian ada lagi yang melakukan pelatihan, kemudian ada lagi yang melakukan instalasi, kemudian ada lagi yang melakukan maintenance dan sebagainya. Jadi harus semuanya itu berkolaborasi, saling bekerja sama supaya tujuannya bisa tercapai. Jadi kalau
misalnya Anda mampu di coding, berarti Anda harus berkolaborasi dengan orang yang mampu di bidang lain. Atau Anda bisa program tapi Anda lemah di jaringan, berarti Anda kolaborasi sama orang yang jago jaringan. Jadi dikira seperti itu. Jadi jangan Anda pelit-pelit bagi ilmu sama teman-teman, jangan takut-takut untuk berkolaborasi, karena sukses Anda itu tidak bisa diraih dengan cara sendiri. Jadi kita harus bentuk semacam komunitas, kita harus bekerja sama satu dengan yang lainnya. Terus apa yang akan dipelajari? Yang akan dipelajari selama satu semester ini itu ada beberapa topiknya, dan bagaimana cara menempuhnya itu ada beberapa sesi yang mesti dilakukan. Nah, seperti misalnya di sini ada poin yang pertama, kita akan mempelajari tentang software life cycle dan team project. Kalau software life cycle itu kita membahas dan mempelajari tentang siklus pengembangan perangkat lunak. Tahapannya dari awal sampai akhir, apa-apa aja yang mesti dilalui, dan kalau sudah sampai di tahap akhir, maka akan kembali lagi siklus itu ke tahapan awal. Jadi software yang umum Anda lihat itu siklusnya seperti itu. Setelah software itu selesai, kan nggak selesai seperti itu aja, ada update-nya, ada evaluasinya, kemudian ada revisiannya berikutnya. Jadi kalau ada perubahan, maka tahapannya itu akan dimulai lagi dengan analisa kelayakan lagi, kemudian dianalisis lagi, didesain lagi, kemudian setelah ada dihasilkan software update-nya itu, maka nanti dipikirkan juga bagaimana caranya updatean ini bisa menyatu dengan software yang sudah terinstalasi itu tanpa mesti software tersebut di uninstall, kan seperti itu. Jadi jangan sampai berpikiran bahwa begitu software Anda selesai, kemudian Anda instalkan ke sebuah laptop atau ke sebuah perangkat, anggaplah handphone misalnya. Nah, selesai begitu saja, tidak. Perlu ada update-nya. Nah, pada waktu ngupdate, kan Anda nggak mesti uninstall untuk menginstal ulang lagi, nggak seperti itu kan? Kan software itu masih terinstall, maka Anda tinggal nambahkan update-nya saja. Mungkin softwarenya ada yang terus beroperasi, ada yang mesti berhenti sebentar, kemudian tambahkan update. Contoh lagi misalnya, di mesin ATM itu kan banyak menu-menu yang tersedia. Nah, salah satunya misalnya ada penjualan tiket pesawat. Jadi, jual tiket pesawat. Pesawat di Indonesia kan banyak tuh, ada Garuda, tiket Garuda. Tinggal pilih Garuda, ada Lion Air, ada misalnya lagi Citylink. Nah, di ATM baru itu yang ada misalnya. Seandainya menu tersebut ditambah, misalnya tambah pesawatnya satu lagi batik misalnya. Dengan menambahkan menu batik itu kan nggak mesti mematikan mesin ATM se-Indonesia, nggak perlu mematikan mesin servernya, kan tinggal tambahkan update-nya saja, kemudian dia refresh otomatis, maka menunya langsung ditambahkan. Jadi seperti itu kira-kira cakupan sederhana dari software lifecycle tersebut. Kemudian tim project itu, kalau saya ambil dari kata ini tim project itu adalah sebuah aktivitas yang mana aktivitas tersebut dilakukan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan yang spesifik. Jadi sumber daya apa yang dikerahkan? Sumber dayanya manusianya ada, peralatannya ada, waktunya ada, anggarannya ada. Orangnya sumber daya manusia terbatas, nggak mungkin kita buat software langsung orangnya 2000 orang, nggak mungkin. Tentu bayar gajinya siapa. Jadi perlu dianalisa, untuk software ini kita butuh berapa orang. Misalnya 5 orang. 5 orang itu bidangnya apa-apa saja. Programmer semua nggak mungkin. Itu ada yang mengumpulkan data, ada yang menganalisis, ada yang coding membuat program, ada yang membangun jaringannya, ada yang maintenance-nya, ada lagi misalnya bidangnya adalah bidang umum, administrasi dia yang ngurusin semuanya. Jadi project itu kena tim melibatkan banyak orang, jadi SDM-nya itu siapa-siapa saja yang bakal terlibat di dalam project tersebut, itu mesti diidentifikasi secara jelas. Jadi yang proyek, dan kemudian
Dana yang kedua, budget. Budget sebuah proyek itu terbatas. Misalnya ada sebuah proyek budgetnya adalah 100 juta, enggak seperti itu. 100 juta itu angka itu tidak serta-merta muncul begitu saja. Pasti ada sebuah analisis atau sebuah kajian untuk memunculkan angka 100 juta itu. Misalnya untuk gaji programmer sekian, untuk beli ini, beli itu sekian, biaya ini, biaya itu sekian. Kemudian ada lagi yang perlu dibelanjakan, semuanya akhirnya di total jadilah 100 juta. Enggak seperti itu. Jadi anggarannya terbatas. Nggak mungkin misalnya tolong bukan software, anggarannya 2 miliar, nggak mungkin. Dari mana ada kalau 2 miliar yang nggak jelas seperti itu. Nah proyek seperti itu, budgetnya terukur dan terbatas. Kemudian peralatan. Peralatan tentu semua peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan itu. Nah, jadi misalnya untuk mengerjakan pekerjaan ini kita butuh printer 1, laptop 3 misalnya. Apalagi hard disk eksternalnya 1 misalnya. Dan dihitung semuanya kebutuhannya itu. Dan hanya yang dimasukkan itu yang dibutuhkan saja. Yang nggak dibutuhkan jangan dimasukkan. Misalnya Anda masukkan sepeda motor, misalnya nggak ada hubungannya. Untuk apa? Harus mampu dijelaskan secara logis peralatannya kita pakai itu gunanya untuk apa, sehingga baru bisa dimasukkan ke dalam anggaran. Nah, jadi saya ulang sekali lagi bahwa proyek itu adalah sebuah pekerjaan yang dikerjakan dalam kondisi yang terbatas. Apa yang terbatas? Waktu terbatas, SDM terbatas, anggaran juga terbatas. Nah, itu yang mau kita bahas nanti. Kemudian requirement engineering dan use case. Nah, kalau requirement ini adalah proses mengidentifikasi kebutuhan dari sebuah sistem perangkat lunak. Jadi misalnya softwarenya nanti bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu, itu dimunculkan di requirement. Dengan requirement itu muncul setelah softwarenya berjalan. Requirement itu munculkan dari awal. Misalnya contohnya di ATM, requirementnya apa? Bisa narik uang 50.000, bisa narik uang 100.000, bisa narik uang 300.000, bisa narik uang 1.200.000 misalnya. Jadi itu requirementnya. Yang seperti itu di ATM, angka-angka seperti itu munculnya kan nggak langsung diketik sepahati aja. Ada proses identifikasinya dan ada alasannya. Kenapa kok ada pilihan di ATM itu pilihannya misalnya 50.000? Ada alasannya, misalnya ternyata kebanyakan orang lebih menyukai pecahan 50.000. Kadang orang cuma menarik sesuai kebutuhannya, kayaknya 50.000. Ada alasan logisnya. Kenapa? Kok nggak dibuat aja misalnya 50.000, 100.000, 150.000, 200, 250, 300, 350. Kenapa kok angkanya jauh-jauh begitu? Mulai dari 50, misalnya 150, 350, 750, sejuta 250 dan seterusnya sampai ke atas. Kenapa kok mesti seperti itu? Kenapa nggak satu aja disediakan menunya? Kenapa nggak dibuat aja langsung 2 juta seperti itu biar orang narik 2 juta semua? Ya kalau misalnya dibikin menunya cuma 2 juta, berarti orang yang mau narik 500 terpaksa pakai buku narik uangnya ke bank, bakal ngantri lagi kan. Nah itu semuanya dipertimbangkan dan perlu dikaji oleh tim analis. Itu yang disebut dengan requirement engineering. Nah kemudian contoh requirement lagi, ini softwarenya misalnya mampu beroperasi pada berbagai macam sistem operasi, bisa di Windows, bisa di Linux misalnya, itu termasuk. Kemudian baru ada use case di situ. Di use case itu terkait dengan requirement yang dimunculkan tadi, buat use case-nya, kemampuan aplikasinya seperti apa. Baru dibuat software arsitekturnya di topik 3, software arsitektur. Kemudian baru kita menganalisis berbasis objek dan membuat desainnya. Kemudian test driven implementation. Nah, kemudian system specification, ada spesifikasi dari sistem yang mau kita buat. Kemudian software measurement dan estimasi. Jadi nanti ada aspek-aspek yang perlu ditinjau dan dinilai, diukur sedemikian rupa karena aktivitas-aktivitas dalam membangun software itu semuanya serba terukur. Kemudian baru masuk ke design patterns, baru masuk nanti ke software security. Hasil topik 1 sampai dengan 9 ini diselesaikan
dalam jumlah sesi sebanyak 18 kali itu. Jadi nanti saudara-saudara boleh mencari referensi-referensi untuk memperkaya materi ini, untuk memperkuat materi ini. Nggak mesti saudara fokuskan diri pada buku-buku atau referensi yang saya berikan. Silakan sepanjang konten yang saya tampilkan ini tersedia, silakan digunakan seperti itu. Nah, kemudian apa manfaatnya? Manfaat dari mata kuliah ini pengenalan terhadap konsep-konsep dasar. Jadi kalau selesai kuliah rekayasa perangkat lunak ini, bukan langsung saudara menjadi seorang profesional di bidang rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Enggak. Di sini saudara baru memiliki bekal-bekal awal untuk mempersiapkan diri saudara dalam memerankan diri nantinya sebagai seorang sistem analis. Jadi harus punya kemampuan seperti ini, rekayasa perangkat lunak. Baru konsep-konsep dasarnya. Nah, ilustrasinya gini, sama seperti ini. Kalau mahasiswa tamatan hukum, begitu dia tamat kan nggak langsung jadi pengacara, nggak langsung jadi lawyer. Mereka butuh proses yang panjang, mereka butuh tempaan-tempaan tertentu, diasah sedemikian rupa sehingga menjadi seorang lawyer yang handal. Tentu dia harus memiliki pengalaman dan ikut beberapa kasus-kasus yang diselesaikannya. Kan kasus tuh macam-macam tuh, unik-unik semuanya. Unik-unik tuh misalnya hari ini dia menangani kasus pembunuhan, besok menangani kasus pencurian, besok KDRT misalnya kasus yang ditanganinya. Jadi demikian banyak kasus yang dia hadapi, berbagai macam orang yang dia hadapi, berbagai macam tingkat kesulitan yang dihadapi, itulah yang memunculkan dia menjadi seorang lawyer yang handal. Jadi kasus-kasus besar yang kelas kakap dia handle, akhirnya dia baru menjadi seorang lawyer yang handal. Nah, yang Anda sebagai sistem analis juga melalui proses seperti itu. Jadi tentu Anda harus memiliki banyak-banyak kasus yang diselesaikan, kasus yang dicoba-coba. Jadi nggak apa-apa Anda mulai nanti misalnya dengan hal-hal yang sederhana, kemudian Anda perbaiki sehingga dari apa yang sudah Anda mulai tersebut, semuanya nanti itu merupakan awal bagi Anda untuk mencapai keberhasilan itu. Jadi nggak mungkin Anda langsung sukses sebagai seorang sistem analis, sebagai seorang software engineer misalnya, nggak mungkin hanya dengan selesai mata kuliah ini saja. Anda harus mengembangkan diri Anda terus, dan Anda juga harus yakin bahwa semua itu ada prosesnya, semuanya itu ada tahapan yang harus dilalui. Jadi nggak mesti apa namanya? Maksud saya begini, untuk menguasai software engineering itu atau menguasai rekayasa perangkat lunak itu, tentu Anda harus memiliki ilmu-ilmu dasarnya dulu, paham konsep kerjanya, paham pola kerjanya, kemudian ilmu-ilmu pendukungnya juga ada. Nah, kemudian Anda coba langsung, Anda praktek langsung, Anda uji cobakan, kemudian terus berkembang, maka Anda akan menjadi seorang software engineer yang handal. Nah, misalnya hari ini Anda mengurusi proyek berkaitan dengan Geographical Information System, GIS misalnya. Nah, project berikutnya Anda memecahkan masalah aplikasi penggajian pada perusahaan dengan 15.000 orang karyawan misalnya. Nah, seperti itu pengalaman bertambah. Nah, besok misalnya mengurusi aplikasi pada perusahaan, misalnya perusahaannya perusahaan jasa, besok perusahaan dagang, dan berkembang terus. Akhirnya Anda punya pengalaman yang banyak. Kemudian dengan banyaknya pengalaman yang Anda miliki, ada, menurut saya begini, ada semacam insting yang terasa otomatis
Dan Anda akan jago nanti, contohnya kayak mengestimasi itu Anda akan jago nanti. Estimasi itu apa? Melakukan perakiraan, menaksir sesuatu. Misalnya gini, seorang analis yang handal itu, misalnya baru aja orang mengomongin sesuatu, dia langsung bisa membuat semacam estimasi. Misalnya, Pak, saya mau membangun aplikasi di kantor saya. Tanyakan aplikasi apa? Aplikasi penggajian. Karyawannya mau digaji berapa orang? 5.000 orang. Oke. Untuk menggaji seseorang itu apa syaratnya? Apa ketentuannya? Boleh saya lihat dokumennya, dilihatnya dokumennya. Gaji itu berdasarkan golongan, berdasarkan status perkawinan, jumlah anak, kemudian lama dinas atau lama bekerja, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, banyak tunjangan-tunjangan Pak katanya. Ada asuransinya lagi. Ada lagi potongan-potongannya katanya. Ada kasponnya, ada potongan pinjaman, ada kooperasinya segala macam. Nah, banyak komponen-komponennya. Nah, dengan 5.000 orang karyawan ini, dari waktu ke waktu kan datanya berubah-berubah tuh. Nah, hari ini dia kawin, bulan depan dia cerai tapi gajinya berubah. Hari ini dia nggak punya anak, bulan depan dia punya anak, gajinya berubah lagi. Hari ini misalnya dia punya jabatan, bulan depan dia nggak punya jabatan, hanya pegawai biasa, berubah lagi gajinya. Nah, kejadian itu dalam 5.000 orang karyawan, kejadian itu kan selalu terjadi tiap hari. Data-data itu selalu berubah. Nah, kalau dirubah secara mendadak atau dirubah saat mau bayar gajinya, bisa butuh waktu lama bagi bagian personalia untuk menyesuaikannya. Maka bisa nggak itu otomatis saja. Nah, itulah contoh yang boleh dikatakan lebih mudah saudara pahami, contoh yang paling dekat bisa saudara pahami. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, kenapa saya katakan tadi berkaitan dengan estimasi? Anda langsung bisa bilang, oh anggarannya sekian. Kenapa misalnya Anda sebut angkanya? Anggarannya adalah sebesar 150 juta gitu. Kalau ditanya balik, Anda bisa jelaskan anggaran untuk misalnya programmer sekian, analis sekian, mengumpulkan data sekian, sampai Anda rinci semuanya. Anda sudah bisa membuat perakiraan, baru estimasi. Itu biasanya estimasi itu dekat dengan fakta yang sesungguhnya. Kalau jauh dari fakta yang sesungguhnya itu bukan estimasi. Nah, jadi Anda sebut angka 150 juta misalnya. Kalau ditanyakan atau misalnya dibuktikan, Anda angkanya paling kalau nggak di bawahnya, kalau nggak di atasnya. Persis jarang, biasanya kalau nggak di bawah, kalau nggak di atas, tapi nggak jauh. Misalnya 147 misalnya, atau 158, paling bergeser-geser seperti itu, karena Anda sudah terasah instingnya. Nah, sama juga ilustrasi seperti ada seorang bisa kenal sama seorang tukang jagal, tahu ya? Tukang jagal, tukang potong sapi, tukang potong daging itu jual daging dia. Nah, saya lihat keunikan pengalaman dia itu begini. Sapi lagi berdiri itu dia bisa langsung naksir tuh. Ditaksirnya sekian dagingnya nanti ini. Selebihnya lemak katanya gitu. Daging bersihnya sekian kilogram. Saya sanggup beli sapi ini sekian. Biasanya nggak meleset. Bahkan saking berpengalamannya dia, saking ahlinya dia, kalau misalnya kita minta daging 1 kilo, 1 kali sayatan itu ditimbang langsung 1 kilo tuh. Karena instingnya sudah terasa. Nah, analis juga seperti itu. Anda juga bakal seperti itu idealnya. Nah, di mata kuliahnya tentu baru pengenalan konsep-konsep dasarnya saja. Konsep itulah nanti yang Anda pegang dan Anda kembangkan untuk menyempurnakan kemampuan Anda. Tentu karena bidang ilmu kita ini berkembangnya sangat cepat, maka kita mesti selalu melihat hal-hal yang baru, mempelajari hal-hal yang baru, sehingga ilmu yang kita miliki itu selalu terbaru. Misalnya ini, contoh, anggaplah mohon maaf nih, ada di antara Anda nanti yang nggak lulus mata kuliah ini dan gagal, harus ngulang lagi tahun depan. Ketemu lagi dengan saya tahun depan, ini materi sudah berbeda, karena
teknologi sudah berubah. Nah, apanya yang berbeda? Bisa saja di konten ini masih sama, tetapi di dalam cara pengembangannya sudah beda. Misalnya ada hal-hal seperti judulnya nggak berubah, software life cycle misalnya, namanya nggak berubah, tetapi mungkin di dalam software life cycle itu ada 9 tahapan, bisa jadi 12, bisa jadi 15, karena ada perkembangan terjadi. Jadi ada kejadian misalnya dipinjamin catatannya sama seniornya terdahulu, atau seniornya minjam catatannya sama juniornya, pinjamnya catatan katanya. Setelah dia pinjam kok beda ya sama catatan saya zaman dulu. Semuanya udah berubah semua, berbeda semua, nggak nyambung lagi gitu. Karena sudah terjadi perubahan-perubahan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau bidang-bidang ilmu lain, ada beberapa disiplin ilmu lain, kita pinjam catatan pada tahun 73 pun sampai sekarang masih bisa dipakai, masih bisa bermanfaat, karena perubahan-perubahan itu nggak begitu signifikan. Tapi kalau bidang kita nggak bisa. Nah, contoh lagi misalnya, kalau Anda contoh sederhananya, Anda lemah bahasa Inggris misalnya. Sementara ilmu IT ini berkembangnya di dalam bahasa Inggris, dipublikasikan dalam bahasa Inggris, Anda nggak bisa bahasa Inggris. Anda tunggu terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Alhasil, itu sama halnya dengan Anda tertinggal selama 2 tahun. Kenapa? Untuk mentranslate buku bahasa Inggris itu ke bahasa Indonesia, biasanya tebal sampai 200-an halaman itu butuh waktu ada sekitar 2 tahun. Nah, dengan terlambatnya Anda 2 tahun, berarti di saat Anda baru dapatkan buku yang berbahasa Indonesia itu, teknologinya udah jauh lagi di depan, tapi kita tertinggal terus. Nah, saran saya, eh, Anda perbaiki bahasa Inggrisnya di sekarang. Kalau misalnya secara bertahap Anda belajar bahasa Inggris belum bisa maksimal, langkah yang paling sederhana adalah Anda memanfaatkan kemampuan lain seperti Google Translate misalnya. Anda ambil tulisannya dalam bahasa Inggris, Anda masukkan ke dalam Google Translate, Anda dapat bahasa Indonesia-nya, Anda baca, dapat ilmunya. Nah, nanti seperti itu. Jadi, ini konsep-konsep dasar yang kita pelajari sebagai bekal bagi saudara. Nah, dalam hal ini tentu saja saya juga nggak berjalan di tempat, dosen juga nggak bisa jalan di tempat, dosen akan terus selalu berkembang, dosen akan terus belajar, sehingga dosen memiliki hal-hal yang baru. Jadi jangan sangka saya atau kami dosen ini jangan sangka nggak belajar, kami akan selalu belajar, akan selalu mengembangkan diri, akan mencari sesuatu yang baru, akan selalu update ilmunya supaya yang diberikan kepada mahasiswa juga fresh. Nah, itu juga harus Anda jadikan sebagai role model, Anda jadikan acuan agar Anda juga melakukan hal yang sama, tidak-tidaknya seperti itu. Jadi selalu pelajari hal yang baru. Jadi jangan sampai kita terkaget-kaget melihat perkembangan-perkembangan terbaru. Atau malah kita orang bidang IT diajari oleh orang yang bukan bidang IT terkait dengan IT itu sendiri. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Contoh sederhana misalnya ada software di handphone misalnya nih, mau diinstalasikan. Anda justru nggak bisa install softwarenya. Nah, atau mendownload sebuah software di handphone dari Play Store, pas diinstalkan nggak mau. Nah, kalau nggak mau diinstalkan, langsung minta tolong sama counter HP. Padahal itu Anda cari di Google, banyak tutorialnya, cari tahu dulu apa penyebabnya. Itu sebabnya Anda ketahui, Anda carikan solusinya. Sehingga Anda nggak perlu menggunakan jasa orang lain. Dan ini juga cukup aneh menurut saya. Begini, dalam pengamatan saya, bagi seorang IT, anggaplah bahasa sederhananya dosen. Misalnya laptopnya OS-nya bermasalah, Windows-nya rusak gitu misalnya. Akan sangat janggal kalau hal-hal seperti itu masih mengandalkan di servis laptop. Padahal itu bisa dikerjakan sendiri, install sendiri, bikin dual boot sendiri, bikin atau diinstalasikan misalnya driver-driver yang diperlukan. Seharusnya itu nggak perlu dikerjakan online. Kadang-kadang kan aneh juga, ada yang juga berkilah gini, saya udah nggak zamannya lagi saya baca-baca seperti itu. Kan ada juga seperti itu, misalnya
ada dosen-dosen yang senior atau teman-teman yang lain misalnya yang udah tua-tua, dia bilang, oh saya nggak megang-megang Windows lagi, saya nggak ada lagi kita hal teknis. Nggak bisa, kita nggak bisa mencabut sesuatu itu dari akarnya, harus bisa. Jadi kayak kita operasi Windowsnya rusak, ya perbaiki sendiri, instalasi sendiri. Tetapi kalau sudah rusaknya fisikal, bukan bidang kita lagi, itu udah urusan orang bengkel. Misalnya contoh, ada sirkuit di motherboardnya yang rusak, nah itu nggak kawasan kita lagi, itu memang sudah bidang orang elektronika, itu perlu. Atau LCD-nya memang udah rusak, itu memang kawasannya orang teknisi, itu nggak bisa diperbaiki dengan ilmunya kakak lunak kita. Nah jadi kita harus memilah tuh mana yang harus kita kerjakan sendiri, mana yang harus dikerjakan oleh orang keahlian bidang yang lain. Jadi jangan sampai anda begitu juga, misalnya laptop anda bermasalah OS-nya, anda minta tolong sama bengkel servis misalnya, kena 75.000, dan itu akan sangat aneh bila ada terjadi seperti itu. Jadi harapan saya jangan sampai mengalami hal yang seperti itu. Lakukan sendiri. Nah, jadi sama juga halnya seperti di dalam ini ya. Mohon maaf ya kalau untuk yang agama lain, kalau di Islam itu ada namanya syariat. Syariat itu memang harus dilakukan. Jadi ada yang namanya tarekat, ada yang hakikat, ada yang makrifat. Ada yang mengklaim dirinya sudah sampai di level makrifat, tapi dia tidak menjalankan harian lagi. Dia level ilmu udah tinggi. Saya nggak mau lagi mengerjakan ibadah-ibadah sederhana, saya nggak sholat lagi, saya nggak puasa lagi. Kan saya sudah sampai makrifat, saya udah bisa ngomong sama Tuhan kok, katanya. Jadi nggak seperti itu, harus semuanya dijalankan. Naik kita ke tangga berikutnya, yang level bawahnya tetap kita jalankan. Jadi jangan sampai kayak ini ya, ada hewan di hutan itu, biawak itu. Biawak itu kalau manjatnya lancar, bagus manjatnya. Tapi kalau turun nggak bisa, dia turunnya terbang langsung jatuh aja badannya, didebuk sampai ke bawah seperti itu. Karena naiknya bisa, tahu jalan naiknya, ke bawahnya nggak bisa. Maka seperti itu kira-kira. Jadi jangan sampai saya udah S1, saya nggak lagi nyentuh hal-hal yang seperti itu, nggak seperti itu. Jadi Anda atasi masalah-masalah yang mesti Anda atasi itu sendiri. Jangan sampai misalnya rusak software di handphonenya, padahal masih bisa restore ke base factory-nya, malah pergi ke counter handphone. Jadi sangat disayangkan. Jadi apa yang kita bisa lakukan, lakukan sendiri. Jangan sampai harusnya itu kita lakukan, kita limpahkan ke orang lain. Nah seperti itu. Nah kelengkapannya, terlalu banyak nih saya mau ngomong, udah terlalu ini panjang ya. Oke, sebentar saya cek dulu warga apakah masih bersama saya. Ini kadang-kadang ada yang menghilang nih. Masih Pak, masih Pak. Oke, masih ya. Masih Oke, Pak. oh, ternyata masih banyak yang ini, Masih banyak yang Pak. mau gabung, kayaknya terlambat bergabung tadi nih. Oke, saya lanjutkan Iya. lagi ini. Oke, tampil lagi di sana, masih tampil di layarnya ini share-nya. Masih ya? Masih tampil di sini ya? Masih Pak. Oke, Masih Pak. komitmen awal. Ini perlu Masih saya Pak. jelaskan di awal. Perlu saya jelaskan di awal kepada saudara-saudara semuanya. Komitmen awalnya minimal kehadiran itu 75% dari total pertemuan yang kita laksanakan. Nah, itu. Jadi kalau jumlah pertemuan kita 18, ya hitung aja 75%-nya berapa gitu. Bisa sangat eh, merekomendasikan jangan sampai, usahakan kalau nggak ada halangan yang mendesak jangan sampai absen, karena kuliah kita sejak pertemuan 1 sampai terakhir itu seperti rantai. Kalau ada yang putus, nyambungnya susah. Anda cari belajar keras, Anda mesti nyambungkan rantainya itu dengan nonton YouTube lagi gitu. Jadi bukan berarti Anda nggak hadir Anda beruntung, enggak, sebenarnya Anda rugi sebenarnya kalau nggak hadir. Jadi kalau nggak fatal kali ya nggak usah ambil jatah, nggak usah libur. Anggaplah misalnya
sakit itu boleh lah. Atau kalau ada di antara mahasiswa misalnya yang kebetulan eh, kayak mau menikah misalnya, ya memang harus, nggak mungkin orang menikah ikut kuliah, nggak mungkin, itu boleh. Tapi kalau cuman flu-flu dikit nggak datang ya rugi, sayang gampang. Kemudian yang kedua, tidak menerima panggilan telepon saat kuliah kecuali diizinkan dosen. Itu kalau di ruang kelas ya, kalau di ruang kelas ini nggak boleh kalau menerima telepon atau menelpon gitu. Jadi harusnya keluar dari ruang kelas baru telepon, terima atau telepon ya. Kemudian menyiapkan tugas atau bahan diskusi untuk pertemuan atau kuliah pada minggu berikutnya bila ada. Kalau saya berikan tugas misalnya, ya disiapkan. Kemudian bersikap dan berpakaian yang sopan, tidak pakai kaos oblong. Walaupun sudah di rumah ya tolong jangan pakai kaos oblong, karena nanti kita akan minta dinyalakan kameranya. Jangan sampai pakai kaos oblong. Kalau sendal memang nggak kelihatan. Aksesoris yang mencolok, kalau kuliah di kampus misalnya kayak aksesoris yang mencolok, pakai batu aki besar-besar bisa penuh dari semuanya, itu nggak boleh. Jadi aksesoris yang biasa aja. Atau misalnya yang wanita pakai kalung yang dari apa, dari kerang-kerang laut itu banyak tuh digantung-gantung di lehernya, penuh dari lehernya sampai ke apa, ke bagian dadanya semuanya penuh. Kalung itu jangan, kalung mencolok. Kemudian ikut terlibat aktif dalam forum diskusi mata kuliah. Jadi tentu saja saya bisa lihat kita ini bidang analis ini memang harus jago untuk berbicara. Kita mesti menjelaskan sesuatu kepada klien kita. Jadi makanya diskusi itu salah satu hal yang bisa membentuk saudara. Jadi untuk berbicara betul-betul menyelesaikan tugas pada waktunya sesuai kesepakatan. Jadi kalau tugasnya itu saya berikan waktunya, misalnya dikumpulkan paling lambat tanggal sekian jam sekian melalui misalnya Google Classroom. Lewat dari itu apakah saya terima? Saya terima, tapi tentu saja eh, saudara sudah mengabaikan masalah ketepatan waktunya. Nah, kalau saya ambil sebuah ilustrasi, misalnya Anda naik sebuah pesawat, pesawatnya masih belum berangkat di bandara, Anda terlambat misalnya, itu sudah ditutup. Anda pengen naik misalnya nggak bisa lagi. Kalau outlet bisa, udah maju pun outletnya 50 meter, mau dia mundur ke belakang menjemput Anda. Kalau pesawat nggak bisa, sudah ditutup pintunya, karena SOP-nya begitu, standar operasinya begitu, dari ditutup pintunya, siapapun yang mau naik nggak bisa lagi, tanggal dari tarik, dari lepas semuanya, pesawat sudah siap untuk tinggal landas. Jadi jangan sampai melewati batas waktu. Sebenarnya intinya begini, kita kuliah itu sebenarnya di samping mencari ilmu, hal yang paling penting itu adalah membentuk karakter. Jadi karakter itu selama kuliah yang dibentuk itu, nah apapun jadinya mahasiswa nanti, itu sebenarnya karakter itu yang membangun tuh kampus. Jadi kalau mahasiswanya misalnya alumninya tuh kebanyakan bekerjanya pemalas misalnya, sebenarnya kampusnya yang membentuknya seperti itu. Nah, sederhananya gini, seharusnya seharusnya idealnya jenjang-jenjang pendidikan yang kita lalui itu, apakah pendidikan itu berhasil atau tidak, cerminannya itu atau indikasinya itu, buktinya itu berhasil, bukan hanya nilai bagus. Yang utama itu adalah ada nggak perubahan terhadap mindset dia, berubah nggak ke perilaku dia, ke akhlak dia, ke karakter dia, ke budaya dia, kebiasaan dia seperti apa, berubah nggak. Kalau sama saja sikap kita, perilaku kita, cara berbicara dan segala macamnya itu sama seperti SMA, berarti di kuliahnya nggak mampu merubah karakter tersebut, mindsetnya nggak berubah. Karena harusnya dengan meningkatnya pendidikan S1 misalnya karakternya baik, pas masuk nanti S2 semakin baik, pas S3 nanti sangat-sangat baik misalnya. Jadi berubah seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak ada perubahan terhadap sikap dan perilaku, maka boleh katakan tujuan dari pendidikan itu nggak berhasil. Jadi pendidikan itu bukan hanya menghasilkan orang yang intelektual, tapi juga orang yang memiliki budaya, orang yang memiliki karakter. Jadi karakter yang dimaksud di sini adalah karakter misalnya pantang menyerah,
disiplin misalnya, kemudian bertanggung jawab, berkomitmen, mau berkomitmen, kemudian apalagi misalnya dapat dipercaya, ya seperti itu. Itulah produk-produk bentukan dari perguruan tinggi. Jadi jangan sampai Anda salah kaprah. Misalnya eh, karakter yang baik itu adalah pas ketemu sama Pak Edward cium tangan, membungkukkan badan, hormat Pak Edward, apa kabar, apakah sehat Pak, cium tangan. Enggak seperti itu. Saya juga agak geli juga yang seperti itu. Jadi perubahannya itu ya seperti itu. Anda menjadi diri Anda sendiri dan berkarakter dengan diri Anda itu sendiri. Seperti itu yang diharapkan. Jadi bukan berarti Anda mesti menjadi seseorang, mesti menjadi itu, enggak. Jalani saja karakter yang Anda miliki itu dengan berpegangan pada norma-norma yang ada. Nah, biasanya Anda nggak disiplin, disiplin. Biasanya Anda nggak berkomitmen, mau berkomitmen. Biasanya Anda nggak bertanggung jawab, mau bertanggung jawab. Jadi semuanya itu adalah bentukan atau tempaan dari sebuah proses pendidikan. Nah, kira seperti itu. Jadi orang nanti menilainya gitu aja. Misalnya dilihatnya karyawannya, oh gitu, oh dia alumni itu ya, dia tanpa tahu alumni itu. Contoh, ada sebuah perguruan tinggi, alumninya wajib punya kemampuan ini. Ya, itulah budaya atau karakter yang dia bangun. Dan kalau kita misalnya ada budaya yang kita bangun, ya seperti itulah jadinya alumni kita nanti. Nah, kemudian masalah penilaian. Dan sudah selesai ini, sedikit lagi penilaian. Penilaian itu nanti saya ambil dari mid testnya 25%, dari UASnya 25%, tugasnya 25%, kuisnya 15%, kehadirannya 10%. Kalau Anda setuju, ini saya kunci. Kalau belum setuju, ini saya berikan tabel untuk membuat kesepakatan. Misalnya kalau ini kehadiran nggak bisa dikutak-atik nih 10%, ini nggak boleh naik, nggak boleh turun. Tugas rentangnya itu 10 sampai 25, kuis rentangnya 10 sampai 15%, ujian tengah semester 10 sampai 25%, ujian akhir semester 25 sampai 30%. Jumlahnya nanti totalnya adalah 100. Silakan mana yang mau ditambah. Misalnya di sini penugasan maksimalnya 25%, oke dia ambil tugas 25%. Puas di sini diambil 25%, padahal maksimal 30. Boleh dikutak-atik kalau Anda masih mau merubahnya. Tapi kalau Anda terima yang seperti itu, ya sah-sah saja. Kemudian berikutnya nih, literatur atau bahan yang digunakan untuk kuliah ini literaturnya. Oke, ini literatur yang saya gunakan, dan bisa pastikan saya nanti menggunakan website ini. Jadi sekarang nanti tunggu websitenya dan di download beberapa slide di sana. Nanti saya akan kompilasi dari dua website tersebut untuk saya sajikan sebagai materi kuliah. Nah, jadi saudara boleh download buku ini. Nah, cukup banyak tempat download buku yang gratis. Saya kasih tahu bahwa ada tempat download buku gratis itu ya. Kalau saya sering itu di PDF Drive, gratis loh. Buku apa saja.com. Nah, download dari situ gratis. Nggak mesti Anda login di Members itu langsung download aja, bisa kok. Apapun bukunya ada di sana, termasuk buku yang terbaru. Carilah buku yang edisi yang terakhir, kayak setidak-tidaknya buku sejak tahun 2018, 19, dan 2020. Jadi buku-buku itu untuk Anda pelajari. Jadi nanti website itu Anda bisa gunakan. Berikut metode pengajarannya. Yang pertama itu Anda mesti aktif di kelas. Jadi saya sebenarnya tidak menyukai mahasiswa-mahasiswa yang pasif atau diam-diam segitu aja, karena bidang sistem informasi ini kita seharusnya orangnya banyak bicara, karena kita akan presentasi, akan melobi, akan negosiasi, harus banyak bicara. Nah, untuk berbicara dengan baik itu butuh ilmu. Untuk dapat ilmu itu dengan belajar, salah satunya dengan membaca. Makin banyak Anda membaca, makin banyak Anda mendengar, itu akan semakin baik. Nah, kemudian Anda misalnya di sini selalu mencoba mencari referensi terbaru, itu sangat bagus.
Ini yang kedua, berusaha untuk tidak terlambat dalam memperoleh pengetahuan baru. Ya, artinya belajar secara terus-menerus, belajar itu seumur hidup. Jadi pengetahuan baru apa saja, tanpa mengabaikan keilmuan yang utama kita, apa saja boleh dipelajari. Kemudian tidak hanya menekankan pada penguasaan materi, tapi juga mengembangkan karakter mahasiswa. Jadi saya tentu tidak hanya mengajar saudara, tapi juga menanamkan karakter kepada saudara. Jadi kayak kadang-kadang dosen itu ada yang terkesan pilihan bagi mahasiswa, dosen itu ada yang ditujunya, misalnya lewat dari jam 11 malam tugas nggak akan saya terima lagi, kata dosen misalnya. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mahasiswa mampu untuk menepati waktu atau konsisten dalam melaksanakan sesuatu. Nah kemudian kalau sudah dikumpulkan tugasnya, dosen punya aturannya, tugas yang kurang dari 20 halaman tidak saya terima, katanya. Nah, berarti ada sesuatu yang harus terpenuhi di situ. Sebenarnya ada maksud dan ada alasannya. Kalau Anda tanyakan, tentu ada penjelasannya nanti. Ada penjelasan ilmiahnya. Nah, kemudian memanfaatkan banyak media, jadi jangan belajar dari buku-buku saja, dari YouTube juga banyak kok bisa Anda pelajari. Artinya dari saya dapatnya satu, di luar mungkin Anda cari 5 lagi gitu. Jadi Anda dapatnya 6. Dosen itu fasilitator, mahasiswa lebih harus aktif dan sering lakukan evaluasi bersama-sama dengan dosen. Artinya di sini saya boleh katakan tahunya lebih dahulu daripada saudara tahunya semalam saja. Kalau sudah saya ajarkan sama-sama tahu. Artinya saya belajar, Anda juga belajar. Dan supaya saya terus berkembang, saya terus belajar, Anda juga terus belajar. Nah kemudian proses pembelajaran dan penilaian dilakukan saling berkesinambungan dan terintegrasi. Saya tidak hanya berpatokan pada hasil akhir dari tugas saja, saya memperhatikan hal-hal atau aspek-aspek keseharian saudara. Jadi sikap perilaku dan selama saya perhatikan itu. Misalnya ketepatan dia mengumpulkan tugas, kebersihan dalam membuat tugas misalnya, layoutnya bagus misalnya. Ketahuan tuh karakter seseorang tercermin dari hasil kerjaan yang dia buat, hasil tangan dia. Jauhkan perasaan takut. Nah, ini kalau orang takut itu biasanya matinya berkali-kali. Kalau orang berani itu matinya cuma sekali. Kalau orang takut matinya itu berkali-kali. Jadi jauhkan perasaan takut, takut salah, takut mencoba, takut ini segala macam misalnya. Jadi kalau Anda sudah merasa takut di awal untuk melakukan sesuatu, maka Anda nggak bisa mendapatkan apa-apa. Proses yang kita lalui ini, karena saya juga pernah melaluinya, ini memang sakit. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Tidurnya yang tadinya sehari 8 jam, ya bisa aja tidurnya cuma 5 jam, dikurangi. Kenyamanan kita memang diusik. Kita lagi berjuang, lagi berusaha, ya kondisinya harus seperti itu. Jadi nggak mungkin Anda langsung menjadi seorang pembalap yang sukses kalau hanya bawa kendaraan cuma lajunya 60 sampai 70 saja, nggak akan bisa. Atau nggak mungkin Anda belajar silat tanpa pernah mengalami memar, goresan-goresan atau patah-patah misalnya, ya nggak mungkin. Pasti ada jejak-jejak dari perjuangan yang Anda lalui tersebut. Nah, jadi misalnya kalau pas ke kampus Anda pergi kuliah, bersenggolan sepeda motornya di jalan lecet-lecet, misalnya itu sebuah kisah perjuangan. Jadi kalau misalnya bekas luka yang kelihatan di masa yang akan datang, ya berarti Anda dapat mengisahkan itu adalah perjuangan Anda. Nah kemudian terakhir, mahasiswa dapat belajar tidak hanya dari perkuliahan, tapi juga dapat berbagai bahan. Ya ini juga saya sampaikan. Jadi kita, bidang ilmu kita ini mesti berkolaborasi, bahkan kolaborasinya dengan luar bidang ilmu kita. Misalnya saya mau mengkomputerisasi rumah sakit, padahal waktu kuliah nggak belajar tentang rumah sakit, nggak belajar tentang dokter, nggak belajar tentang obat, nggak belajar tentang pasien. Nah tentu saya mesti berkolaborasi dengan yang memiliki ilmu bidang itu. Saya konsultasilah, kemudian ngobrol-ngobrol segala macam. Nah setelah saya selesai diskusi dengan mereka,
ilmu saya juga nambah sedikit-sedikit, tapi saya tentang rumah sakit, sedikit-sedikit ngerti tentang obat, sedikit-sedikit ngerti tentang banyak hal di luar bidang ilmu kita. Jadi itulah saudara-saudara semuanya sebagai pengantar dari materi pertama ini, dan lanjutan diskusinya itu nanti saya lanjutkan di WA group, dan minggu depan saya sudah langsung juga mulai ke materi utama kita, dan setidaknya sehari sebelum materi tersebut saya sampaikan, saya sudah deliverkan atau saya sudah hantarkan kepada saudara bahan presentasi, sehingga saudara bisa melihat materi saya terlebih dahulu, sehingga pada waktu sesi tersebut kita lalui, kita tinggal sedikit bahas, kemudian lanjutkan dengan diskusi-diskusi saja. Itu aja saya rasa untuk sesi ini, saudara-saudara. Ini saya stop dulu share-nya. Oke. Nah, jadi ada berapa orang kita nih? Ada sebanyak 12 orang. Mungkin di antara rekan-rekan yang lainnya masih terkendala di koneksinya, atau ada sebab-sebab lain belum bisa bergabung pada hari ini. Dan sampaikan juga bagi rekan-rekan lainnya yang belum mengisi KRS, supaya segerakan untuk mengisi KRS, karena kalau saudara tidak mengisi KRS, maka nama saudara itu tidak muncul di dalam absensi kuliah online. Walaupun saudara ada sekarang ini, tapi kalau saudara belum mengisi KRS, maka nama saudara itu belum tampil, sehingga saya nggak bisa membuat atau mencatat bahwa saudara tidak hadir, gitu. Seperti itu. Oke, saudara-saudara, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada komentar? Saya persilahkan. Ya, silakan dinyalakan kameranya. Saya sudah stop share. Ya, silakan kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Ketua kelas siapa? Saya, Pak. Zul Henry. Iya, Pak, saya Zul Henry, Pak. Oke, nanti saya minta tolong Zul Henry di data saja. Oh, sebentar. Kita berfoto bersama dulu sebentar. Tolong nyalakan kameranya dulu, saya menguntungkan foto dulu sebentar. Tolong nyalakan kameranya. Foto bukti kehadirannya. Iya. Tolong dinyalakan dulu kamera semuanya. Oke, nyalakan kameranya biar saya foto dulu. Siapa nih yang H ini belum? Yang H belum. Siapa nih? Ramona belum, Wahyu belum, Susan belum. Kemudian Budi Salim belum, Vina udah, oke. Siapa nih? Muhammad Rafi, Olivia Agnes Tomarang belum. Tolong dinyalakan dulu kamera, kita foto bersama dulu. Bentar, Pak. Boleh, ditunggu. Wahyu belum, Wahyu, Ramona belum. Jangan-jangan Ramona lagi nyuci kayaknya nih. Ya, Pak. Bentar, Pak. Oke. Nah, Muhammad Rafi belum, Muhammad Rafi. Wahyu. Hadir, Pak. Muhammad Rafi belum nampak, belum nyala kameranya. Udah, Pak. Susan, Budi Salim belum. Udah, Pak. Oke, saya foto bertiga. Oke, sudah terpotret. Berarti tolong nanti ketua kelas dikirimkan ke saya data-data yang ada di dalam foto ini. Berarti yang hadir pada hari ini adalah yang ada di data foto ini. Jadi sesi ini sudah. Apa, Pak? Ada yang bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Izin, Pak. Ya, ini kawan-kawan saya masih banyak yang belum diterima masuk, Pak. Belum diterima masuk. Iya, Pak.
Oke, sebentar. Saya cek siapa-siapa aja tuh yang belum diterima masuk. Ini 15 malah. Masih 15 ada. sepertinya, 15 orang. Kasihan mereka, Pak. Masih banyak. Ya, saya nggak lihat kalau dia masuk. Coba diminta supaya mereka mencoba lagi untuk masuk. Biasa lihat wajahnya di sini. Banyak Pak yang belum masuk lagi Pak. Maksudnya Pak, Tak bisa mereka masuk, Pak. Kalau 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 misalnya dia masuk, biasanya muncul di layar saya permintaan atau requestnya. Tapi kalau ini nggak ada, cuma yang ini aja. Siapa-siapa saja itu Banyak yang udah request. Zulendri. Ya, siapa-siapa aja tuh. Yang lainnya boleh. Siapa yang ini? Siapa yang ada yang mau bertanya nggak? Siapa yang mau bertanya silakan. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Berarti untuk sesi 1 kita lanjut diskusi di chat aja ya. Ya, Pak. Ya Pak. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Semoga saudara selalu sehat di sana dan sesi ini saya akhiri dan saya ucapkan selamat siang untuk semuanya. Oke, siang, Pak. Yang Pak.